Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan anugerah yang masih dicurahkan kepada kita sekalian. Selanjutnya kita mengucapkan salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau serta seluruh para pejuang Islam dari dulu sampai hari kiamat. Ya. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang sirah nabawiyah. Kita telah menyelesaikan pembahasan dan juga mengambil pelajaran-pelajaran penting dari perang yang pertama yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, itu perang Badar. Selanjutnya peristiwa-peristiwa pasca perang Badar, ya, setelah perang Badar. Ya. Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakpuri memberikan judul An-Nashad Al-Askari Baina Badrin wa Uhud. Ya. Kegiatan-kegiatan askar, ya, kegiatan militer. Ya. Kegiatan-kegiatan militer antara Badar dan Uhud. Ya, jadi tentara itu kalau tidak ada perang maka dia tidak boleh tidak boleh nganggur. Nah, itu karakteristik tentara. Ya, dimanapun dan kapanpun. Ya, jadi ada tetap latihan-latihannya. Ya. Latihan-latihan ringan, latihan berat, ya, latihan tempur dan seterusnya. Nah, itulah tugasnya tentara, ya, karena mereka dituntut harus siap sedia setiap saat, dimanapun dan kapanpun. Nah, karena mereka orang militer, bukan sipil. Ya. Pada masa Nabi SAW, Rasulullah SAW juga melakukan hal yang sama. Ya. Walaupun dalam bentuk yang berbeda tentunya. Kurikulumnya beda, ya, tapi substansinya sama. Ya. Jadi kegiatan-kegiatan militer tidak boleh berhenti walaupun tidak ada peperangan. Ya. Kalau tidak ada peperangan maka mereka akan melakukan latihan-latihan dan seterusnya. Ya, kita baca dulu kitabnya. Ya. Qala al-muallif rahimahullah, berkata muallif rahimahullah, Inna ma'rakata Badrin kanat awwala liqa'in musallahin bainal muslimina wal musyrikin. Wa kanat ma'rakatan fasilatan. Aksabat al-muslimina nasran hasiman. Syahida lahul arabu qatibatan. Walladzina kanu ashadda istiya'in linata'ija hadhil ma'rakati hum ulaika alladzina mannau bi khasaira fadihatin mubasharatin wa humul musyrikun awil ladzina kanu yarawna izzatal muslimina wa ghalabatahum darban qasiman ala kiyanihim ad-dini wal iqtisadi wa humul yahud. Famundu an intasara al muslimuna fi ma'rakati Badrin kana
hadhanil fariqani yahtariqani ghaidhan wa hanaqan 'alal muslimin. Qala Allah Ta'ala la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Wa kanat fil madinati bitanatan lil fariqaini dakhalu fil islami hina lam yabqa majalun liwaqarihim wa hum Abdullah ibn Ubay wa ashabuhu. Walam takun hadhil firqatu tsalitsatu aqalla ghaidan minal ulayaini. Ya. Wa kanat hunaka firqatun rabi'atun wa humul badu ad-daribuna haula al-Madinah. Lam yakun yahummuhum mas'alatul kufri wal iman. Walakinnahum kanu ashaba salbin wa nahbin fa akhadhahumul qalaqu wattarabu li hadzal intisari wa khafu an taquma fil madinati daulatun qawiyyatun tahulu bainahum wa baina iktisabi quwwatihim an tariqis salbi wan nahb faja'alu yahqiduna 'alal muslimina wa saru lahum a'da'a. Ya. Sungguhnya, kita artikan, sesungguhnya perang Badar adalah pertemuan bersenjata yang pertama antara kaum muslimin dan musyrikin. Dan dia merupakan perang yang fasilah, ya, perang fasilah, perang yang membedakan, ya, membedakan fase perjuangan, ya, al-fasilah, menjadi perang penentu lah istilah kita sekarang, ya. Dan perang tersebut memberikan kepada kaum muslimin kemenangan yang besar, yang disaksikan oleh bangsa Arab seluruhnya. Kelompok yang paling menderita dengan hasil dari perang ini adalah mereka yang kalah secara langsung, yaitu orang-orang musyrikin, dan orang-orang yang melihat kemenangan dan orang-orang yang menyaksikan kemenangan dan keagungan kaum muslimin mereka merasa terancam. Eksistensinya secara
agama dan ekonomi, yaitu orang-orang Yahudi. Maka sejak kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar, dua kelompok ini merasa benci dan iri kepada kaum muslimin. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 82. Yang artinya, la tajidanna asyaddan nasi adawatan. Kalian akan mendapatkan orang yang paling besar permusuhannya terhadap orang-orang beriman adalah kaum Yahudi dan orang-orang yang musyrik. Sudah? Dan di Madinah mereka punya pendukung yang masuk Islam ketika mereka merasa tidak ada jalan lain untuk bertahan hidup. Yaitu Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya. Kelompok ketiga ini, kebencian mereka tidak kalah dengan dua kelompok yang pertama terhadap kaum muslimin. Jadi kelompok yang ketiga ini, kebencian mereka terhadap kaum muslimin tidak kalah dengan dua kelompok yang pertama, yaitu musyrikun dan al-Yahud. Dan ada juga kelompok yang keempat, yaitu orang-orang Badui yang berada di sekitar Madinah. Kelompok yang keempat adalah orang-orang Badui yang berada di sekitar kota Madinah. Mereka tidak peduli kepada kekufuran dan keimanan. Mereka tidak peduli kepada kekufuran dan keimanan. Tetapi mereka adalah orang-orang yang kehidupannya, tapi mereka adalah orang-orang yang kehidupannya dari
kehidupannya dari tindakan-tindakan kriminal seperti merampok dan mencuri. Mereka pun menjadi gelisah dan tidak tenang dengan kemenangan kaum muslimin. Mereka takut akan berdiri suatu negara di Madinah yang menghalangi mereka untuk melaksanakan aksi-aksinya. Sehingga mereka pun mulai iri dan menjadi musuh bagi kaum muslimin. Ya. Udah? Udah Fawas? Ya. Jadi setelah perang Badar, ya, Rasulullah SAW pulang ke Mekah, ke Madinah, melanjutkan puasa, kemudian seperti yang kita sudah sebutkan, melanjutkan puasa Ramadan, kemudian mendapatkan syariat zakat fitri, kemudian mendapatkan syariat Idul Fitri, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan Idul Fitrinya sangat gegap gempita. Ya. Sangat terasa Idul Fitrinya itu. Idul Fitri yang pertama setelah kemenangan perang Badar. Jadi kaum muslimin merasa sangat bahagia. Ya. Dan kebahagiaan mereka itu didengar oleh seluruh penduduk Arab. Baik yang di dekat kota Madinah ataupun yang jauh dari kota Madinah. Ya. Dan tentu bagi orang yang beriman itu adalah kebahagiaan dan kegembiraan. Tapi bagi orang kafir itu seperti seperti suatu peristiwa yang sangat memukul mereka. Ya. Mereka merasa terhina dengan kemenangan kaum muslimin. Ya. Maka orang-orang yang tidak senang ini ada 4 kelompok, kata beliau. Ya, 4 kelompok yang tidak senang. Yang pertama adalah kelompok yang dikalahkan oleh Rasulullah di perang Badar, yaitu orang-orang musyrikin Quraisy. Ya, kebencian mereka tambah besar kepada kaum muslimin. Ya. Mereka dendam kesumat. Dan mereka ingin balas itu dendamnya itu. Ingin balas dendam mereka. Dan mereka mencari waktu, merencanakan dan seterusnya. Jadi mereka tidak tenang ya, dengan kemenangan kaum muslimin. Ya. Kemudian yang kedua, yang ada di kota Madinah. Orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Dari penduduk Khaybar, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan orang-orang Yahudi yang lain. Ya. Mereka ini walaupun sudah menandatangani piagam Madinah, ya, kesepakatan dengan Nabi SAW, ya, mereka merasa terancam. Ya, mereka merasa terancam. Terancam agamanya, dan terancam juga ekonominya. Ya, kenapa? Ya, karena kalau Rasulullah SAW mendapatkan kemenangan itu otomatis orang akan banyak masuk Islam. Ya. Pasti banyak orang akan datang bertanya-tanya
Ya, dari bertanya kemudian simpati, dari simpati kemudian masuk Islam. Ya. Karena perang Badar itu memang disebut sebagai qasim atau fasil. Itu membuat posisi kaum muslimin yang tadinya lemah, dipandang enteng, dipandang remeh. Setelah perang Badar, mereka tidak lagi dipandang remeh. Ya. Karena orang sudah mulai memperhitungkan. Bayangkan, 300 orang bisa mengalahkan 1000 orang. Ya. Itu berarti ada sesuatu. Ya. Kenapa mereka bisa menang? Melawan Abu Jahal. Dan yang menewaskan berpikir, kok bisa anak remaja bisa mengalahkan jenderalnya orang Quraisy? Ya. Begitu juga Umayyah bin Khalaf, ditebas kakinya oleh Bilal. Ya. Mereka bilang, kok bisa budak menewaskan bekas majikannya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi berbagai macam pertanyaan yang muncul di benak umat manusia pada saat itu. Ya, sehingga mereka mulai bertanya-tanya. Nah, bagi orang yang mendapatkan hidayah tentu mereka akan masuk Islam. Bagi orang yang tertutup hatinya tentu mereka akan bertambah iri. Ya, itulah yang disebutkan. Orang musyrikin tambah dendam, ya, tambah kesumat. Ya. Orang Yahudi karena belum pernah perang dengan Nabi, mereka belum dendam, tetapi khawatir. Ya. Khawatir eksistensi mereka akan terancam. Ya. Nah ini kalau orang banyak masuk Islam ini, mereka bilang, tentu mereka akan lama-lama membuat kiblat ekonomi sendiri. Ya. Karena pada masa itu sekian ratus tahun, ya, di Madinah itu yang memegang kendali ekonomi adalah orang-orang Yahudi. Di mana pasar-pasar mereka yang ramai. Ya. Pasar Bani Qainuqa itu ramai sekali. Dan itu menjadi pusat perputaran ekonomi di situ. Dan ketika mereka melihat Rasulullah SAW sudah punya kekuatan, yang mereka khawatirkan apa? Pusat-pusat ekonominya nanti akan berpindah ke kaum muslimin. Ya. Jadi kalau berpindah dia punya pusat ekonomi, pasarnya pindah ke tempat kaum muslimin, dan orang-orang datang ke situ dari berbagai macam penjuru. Pertama niatnya belajar Islam. Ya. Tapi orang belajar kan tidak boleh cuma belajar saja baru tidak makan, tidak cari nafkah dan seterusnya. Akhirnya kalau mereka mau mencari nafkah, otomatis mereka akan membuat membuat kelompok-kelompok ekonomi baru. Ya. Bisa membuat pasar kecil, ya, sama seperti kita sekarang. Ya. Di kampung-kampung sekarang, kalau jauh dari pasar, orang bikin kios. Ya, pertama satu orang bikin kios kecil. Ya. Lama-lama tetangga ikut. Ya. Begitu seterusnya. Ya. Lama-lamanya orang makin banyak, bikin pasar situ. Pasar rakyat. Ya. Itu kan banyak. Pertama mungkin pasar sore, ada tanah kosong, dibikinlah lapak-lapak di situ. Lama-lama banyak orang situ. Pertama mungkin cuma jual sayur, tiba-tiba nanti kemudian ada ikan, ada beras. Begitulah kehidupan ekonomi terus berjalan. Jadi orang-orang Yahudi yang menguasai ekonomi Madinah ketika itu mulai khawatir. Ya. Mereka menyangka, jangan-jangan nanti kaum muslimin ini sudah tidak datang di pasarnya kita orang ini lagi. Mereka punya komunitas sendiri. Ya. Tentu juga berjual beli dengan sama-sama kaum muslimin lebih enak, ya kan? Apalagi aturannya diatur oleh Nabi SAW. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan seterusnya. Dan itu yang terjadi. Kaum muslimin makin lama makin banyak, ya. Orang-orang Madinah makin banyak yang masuk Islam, orang-orang luar juga banyak yang datang. Otomatis kehidupan ekonominya mulai berjalan. Nah itu mereka bikin khawatir. Jadi mereka khawatir agamanya terancam.
Dan pada kenyataannya memang orang-orang Yahudi pun mulai banyak yang masuk Islam. Ya. Dari tokoh sampai rakyat jelatanya mulai banyak yang tertarik. Seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu dan teman-temannya. Ya. Bahkan orang Nasrani yang datang dari jauh seperti sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala datang masuk Islam di Madinah. Makin banyak. Ya. Secara agama, kemudian secara ekonomi tadi itu. Ya. Pasar-pasar mereka tidak lagi menjadi ramai. Ya. Karena kaum muslimin sudah punya peredaran ekonomi sendiri. Ya. Dan Rasul yang mengatur. Ya. Dan disitulah nanti diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla ayat-ayat tentang muamalah, ayat-ayat tentang perdagangan. Ya. Bagaimana cara hutang piutang dalam Quran surah Al-Baqarah. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma dan seterusnya. Bagaimana adab-adab jual beli. Ya. Diturunkan oleh Allah ayat-ayatnya dan Rasulullah terapkan itu di lingkungan kaum muslimin. Nah, sehingga dua sebab ini, pertama ancaman agama, kemudian ancaman iktisad, ancaman ekonomi, membuat mereka makin khawatir, dan kekhawatiran itu lama-lama menjadi kebencian. Dan kebencian itu lama-lama menjadi permusuhan. Dan karena mereka tidak bisa tidak bisa berhadapan langsung dengan pasukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena terikat oleh perjanjian itu, ya, maka mereka membuat konspirasi. Siapa yang melaksanakan konspirasinya? Kelompok yang ketiga. Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya. Yang mereka masuk Islam, yang mereka ini orang Arab. Abdullah bin Ubay itu orang Arab, bukan orang Yahudi. Ya. Tapi orang Arab yang dulunya punya sejarah di Madinah. Ya, kita sudah sebutkan, Abdullah bin Ubay itu benci sama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sebelum Nabi datang ke Madinah, seharusnya dia sudah menjadi pemimpin orang Arab di Madinah. Ya. Karena kaum Aus dan Khazraj itu yang sudah sekian lama berperang itu lama-lama bosan. Bosan berperang mereka. Mereka ingin damai, ya. Dan perdamaian itu menuntut adanya satu pemimpin yang dijadikan sebagai rujukan bersama. Ya. Dan itu Abdullah bin Ubay yang dipilih. Ya. Tapi sebelum dia dipilih, beberapa tokoh kaum Ansar itu masuk Islam itu. Ya. Masuk Islam, kemudian menyebarkan Islam ketika mereka pulang kembali ke Madinah bersama Mus'ab bin Umair. Lama-lama banyak orang masuk Islam, dan orang yang masuk Islam ini tidak memandang lagi kepada Abdullah bin Ubay. Ya. Mereka tidak pandang lagi Abdullah bin Ubay karena mereka punya tokoh yang baru yang mereka jadikan sebagai pemimpin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ubay merasa tersaingi. Abdullah bin Ubay merasa tersaingi. Tidak jadi dia jadi pemimpin orang Arab di Madinah. Ya. Maka dia pun menjadi benci. Tapi kebenciannya itu tidak berani dia tampakkan. Ya, karena kelompoknya kecil. Sebagian besar kaum muslim orang Madinah sudah masuk Islam. Baik dari Aus ataupun dari Khazraj sudah masuk Islam. Maka dia menjadi kecil lagi. Dan dia tidak berani melawan secara terbuka. Ya. Maka dialah yang membuat konspirasi. Ya. Dan disebutkan wahum lam takun aqallu ghaidhan. Ya. Jadi kebencian mereka tidak kalah dengan kebenciannya orang musyrikin dan orang munafikin, orang kaum Yahudi. Dan mereka menjadi bitonah. Bitonah itu artinya apa? Pendukung. Pendukung orang Yahudi dan pendukung orang musyrik yang ada di dalam kota Madinah. Dan kelompok yang keempat adalah orang-orang Badui. Orang-orang Badui ini tidak peduli dengan iman. Ya, mereka tidak
tidak beragama musyrik, tidak beragama Yahudi, orang-orang yang tinggalnya di di pedalaman. Ya. Tapi mereka punya kegiatan khusus. Kegiatan apa? Ya, mereka hidup dari nodong orang. Ya. Quta'ut turuq, perampok. Ya. Nah, pada saat itu kan tidak ada negara di Madinah itu. Tidak ada pemimpin tertingginya. Jadi perampok itu bebas berkeliaran. Ya, tidak ada yang hukum. Ya, tidak ada hukum di situ. Nah, mereka khawatir kalau ada nanti negara, kaum muslimin buat negara. Tentu negara itu punya hukum. Nah, kalau sudah dia punya hukum, berarti kita terancam katanya. Kita tidak bisa lagi nih menjalankan aktivitas kita sehari-hari, menodong, merampok, kemudian mencegat orang di jalan dan seterusnya. Nah itu nanti kalau kita ditangkap, dihukum kita. Ya. Maka mereka juga mulai khawatir. Nah kalau begitu katanya, daripada kita yang dihukum duluan, kita lawan saja itu. Maka mereka pun bergabung dengan 3 kelompok yang sudah ada. Ya. Bergabung dengan kelompok-kelompok yang benci kepada kaum muslimin. Jadi orang-orang yang benci kepada kaum muslimin ini beda-beda sebab kebenciannya. Ya, kalau orang musyrikin karena kalah perang, ya merasa terhina, dendam. Ya. Kalau orang Yahudi merasa terancam agama dan ekonominya. Ya. Kalau Abdullah bin Ubay iri karena tidak jadi pemimpin. Ya. Orang-orang Badui khawatir aksi-aksi mereka ada yang hukum. Nah, jadi mereka punya mereka punya sebab benci beda-beda, tujuannya sama. Ya. Supaya yang dikhawatirkan itu tenggelam. Ya. Maka mereka bersatu. Ya. Maka mereka bersatu untuk melawan kaum muslimin. Ya. Baik. Jadi itu ya, bayangan 4 penjuru. Ya. Jadi kaum muslimin yang baru saja menang perang Badar, yang masih dari sisi jumlah masih kalah kuantitas. Ya. Mereka mendapatkan ancaman dari 4 penjuru sekarang. Ya. Penjuru pertama dari kaum musyrikin, ya, yang ada di Mekah, yang terus mengintip keadaan kaum muslimin dan sewaktu-waktu melancarkan serangan karena mereka jumlahnya kuat, besar. Ya. Penjuru yang kedua orang-orang Yahudi yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat dekat tempatnya dengan kaum muslimin. Ya. Bahkan terikat perjanjian, ya, tapi mereka merasa terancam. Ya. Kelompok yang ketiga yang ada di dalam perkumpulan kaum muslimin, orang-orang munafikin, Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah ini seperti duri dalam daging. Dan yang kelima, orang-orang Badui yang sehari-harinya mereka adalah perampok. Ya, bahasa kita sekarang preman. Ya. Preman yang tidak ingin diganggu dia punya aktivitas premanisme itu. Ya, merampok, mencuri, pokoknya apalah. Ya, kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan setiap hari, mereka merasa terancam. Kalau ada nanti negara, ya, terbentuk negara, ya, berarti negara itu akan punya hukum. Dan kalau punya hukum, ya, berarti orang-orang yang melanggar hukum akan ditangkap, dihukum. Nah, dan mereka merasa, pasti kita yang dianggap melanggar hukum. Karena memang aktivitasnya aktivitas melanggar hukum, premanisme itu. Ya, dari dulu sampai sekarang ya premanisme melanggar hukum. Ya. Maka mereka pun khawatir. Baik. Wa hakadha ahatatil akhtaru bil muslimina min kulli janib. Walakin hadhil firaqu tabayanat fi sulukihi iza'al muslimin.
Wa akhadha kullu fariqin at-tariqata allati ra'aha kafilatan bi bulughi ghayati. Dan begitulah ancaman mengitari kaum muslimin dari semua penjuru. Ya. Keadaannya seperti itu. Jadi ancaman mengitari, mengancam kaum muslimin dari semua penjuru. Akan tetapi kelompok-kelompok ini ya, memiliki sikap yang berbeda. Ya. Cara menyikapinya. Jadi mereka sama-sama terancam, tapi suluknya, perbuatannya, sikapnya kepada kaum muslimin berbeda. Antara satu dengan yang lain. Masing-masing punya cara sendiri untuk mencapai tujuannya. Ya. Tujuan mereka apa? Tujuan mereka untuk mengalahkan kaum muslimin. Tapi caranya beda-beda. Ya. Fa bainama kanatil madinatu wa ma haulaha tadhahara bil Islam wa ta'khudhu fi tariqil mu'amarat wad dasais wat taharrusyat wal istifzazat. Ya. Jadi yang pertama, orang-orang yang di Madinah, ya kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul, orang-orang munafikin. Ya. Bagaimana cara mereka bersikap kepada kaum muslimin? Ya. Mereka tadhahara bil Islam. Ya. Mereka menampakkan keislamannya. Ya. Tapi Islamnya di mulut saja. Akan tapi dalam secara rahasia mereka melakukan muamarat. Muamarat itu konspirasi. Ya. Muamarat, konspirasi, wad dasais, wat taharusyat, wal istifzazat. Ya. Jadi konspirasi, berbagai macam perilaku yang merugikan kaum muslimin, ya, mengadu domba dan seterusnya. Jadi cara mereka di dalam. Ya, ini cara orang Madinah. Kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Kemudian yang kedua, kanat firqatun minal yahud tu'linu bil adawah. Kelompok yang kedua itu kelompok orang Yahudi, sebagian mereka menyatakan permusuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Ya, jadi kalau orang munafik itu dia beraktivitas di dalam, ya, melakukan konspirasi secara rahasia di dalam tubuh kaum muslimin. Beberapa kelompok Yahudi, tidak semua katanya, tidak semua ini firqah. Ya. Beberapa kelompok orang Yahudi dengan tegas menyatakan permusuhannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tukashifu 'anil hiqdi wal ghaidh, dan mereka menampakkan rasa iri dan kebenciannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat Makkah, dan sikap orang Makkah, tuhaddidu bid-darbi al-qasim wa tu'linu bi akhdhi tha'ri wan naqmati wa tahtammu bit ta'biatil 'ammah jiharan wa tursilu ilal muslimina bilisani haliha. Ya. Sedangkan orang-orang Mekah, mereka tuhaddid, mengancam dengan ancaman yang nyata, karena mereka ingin membalas dendam, sehingga mereka mulai mempersiapkan pasukannya, dan mereka menampakkannya secara nyata, dan mengirimkan pesan-pesan kepada kaum muslimin melalui aktivitas-aktivitasnya, ya, pesan-pesan ancaman maksudnya.
Jadi ini caranya orang Mekah. Ya, jadi sudah 3 cara yang dihadapi oleh kaum muslimin. Pertama, konspirasi di dalam orang-orang munafikin. Yang kedua, ancaman nyata dari orang Yahudi yang semakin menunjukkan sikap tidak bersahabat dengan Nabi dan kaum muslimin. Dan yang ketiga, ancaman yang lebih nyata lagi. Orang-orang Quraisy menyiapkan pasukannya, ya, menyiapkan persiapan untuk bertempur, ya, bersama Nabi melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi'lan faqad qadat ghazwatan qasimatan ila aswaril Madinah. Urifat fit tarikh bi ghazwati Uhud wallati kana laha atharun sayyi'un ala sum'atil muslimina wa haibatihim. Ya, dan secara nyata mereka mulai melancarkan peperangan yang qasimah, ya, peperangan yang mematikan, ya. Dan mereka mulai mengetuk aswar al-Madinah, ya, benteng kota Madinah. Tidak ada benteng di situ, tapi disebut aswar. Artinya batas-batas kota Madinah itu sudah mulai diprovokasi. Ya. Orang-orang Quraisy mulai memberikan serangan-serangan, ya, di pinggiran kota Madinah. Kemudian nanti puncaknya dengan terjadinya perang Uhud, yang dimana perang Uhud ini memberikan dampak yang cukup berat bagi kaum muslimin, ya. Jadi terjadinya perang Uhud. Sebelum terjadinya perang Uhud itu ada beberapa serangan-serangan kecil yang dilancarkan oleh orang-orang Quraisy. Ya, nanti puncaknya perang Uhud. Ya, dan perang ini yang membuat kaum muslimin agak keteteran. Ya, nanti kita baca. Ya. Beberapa bentuk konspirasi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum perang Uhud itu. Ya. Jadi sebelum terjadi perang Uhud ada banyak peristiwa nanti sebelumnya. Jadi ini pendahuluan, ya, dari Nasyad al-Askari, kegiatan-kegiatan militer baik kaum muslimin ataupun orang-orang di sekitarnya. Ya, dari orang Yahudi, orang musyrikin, kemudian orang Badui, ya. Jadi itu terbayang bagaimana kondisi kaum muslimin di dalam tekanan itu. Ya. Di samping mereka tetap berdakwah, menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla, mereka juga tetap waspada. Karena mereka sadar bahwa ancaman tidak lebih kecil daripada sebelumnya. Ya. Kalau sebelumnya ancaman cuma dari Mekah saja, ya, dari orang Quraisy saja. Ya. Ancamannya cuma dari orang Quraisy yang nyata itu, ancamannya. Nah sekarang tambah, langsung 3. Ya. Jadi 4. 1 dari Quraisy, 3 dari yang lain. Ya, itu ancamannya makin nyata dan makin terasa. Ya. Walaupun tentunya Rasulullah SAW dan kaum muslimin tetap meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana cara mengatasi ancaman-ancaman tersebut. Ya. Maka kita akan baca insyaAllah beberapa peristiwa-peristiwa sebelum terjadinya perang Uhud. Ya. Ya, sudah Isya. Jadi ini beliau baru memberikan kepada kita tentang kondisi kaum muslimin pasca perang Badar. Ya. Di satu sisi mereka berbahagia, bergembira, di sisi lain mereka harus tetap waspada. Ya. Jadi kebahagiaan dan kegembiraan yang tidak boleh membuat mereka terlena. Jadi mereka berbahagia dengan Eid dan seterusnya, tapi mereka tidak boleh terlena, karena kalau terlena, ya, euforia dengan kemenangan, maka mereka akan mendapatkan dampak yang sangat berat. Ya. Sehingga Rasulullah SAW tetap
memberikan penjelasan kepada kaum muslimin bahwa kemenangan di perang Badar kemudian ditambah dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala tidak boleh membuat mereka bereforia berlebihan. Ya. Tapi harus dalam keadaan tetap waspada. Ya. Karena kondisi belum aman sekali. Ya. Bahkan kondisinya makin menegangkan. Ya. Jadi itu dari sisi kondisi yang digambarkan. Dan nanti ada Ghazwatu Bani Sulaim. Ya. Kemudian ada percobaan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian nanti ada perang Bani Qainuqa. Ya. Kemudian konspirasi orang-orang Yahudi. Ya. Kemudian Bani Qainuqa mengkhianati perjanjian dan seterusnya. Sampai kemudian terjadinya perang Uhud, jadi banyak peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh kaum muslimin yang semuanya bentuknya adalah ujian-ujian keimanan. Ya, ujian-ujian keimanan bagi kaum muslimin dan mereka tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga ujian-ujian ini bisa mereka atasi satu persatu tentu dengan bimbingan dari Allah Azza wa Jalla melalui wahyunya yang diberikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tentu dengan sebab persatuan dan kesatuan kaum muslimin yang mereka bahu-membahu mengatasi masalah-masalah dan mereka sadar bahwa mereka adalah entitas yang baru, ya. Negara baru, otomatis ujiannya banyak. Ya. Maka mereka kompak berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah kita baca pekan depan ya tentang beberapa ghazwah atau beberapa ma'rakah yang akan menjadi pendahuluan dari perang Uhud ya. Subhanakallah bihamdik, kita tutup di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.